Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejarah, pernahkah kamu dengar nama Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri? Dialah ulama besar dari kalangan tabi'in, yang kecerdasannya diakui oleh seluruh dunia Islam. Tapi, ada kisah menarik, bahkan kontroversial. Di balik sosok ini, perannya di tengah gejolak kekuasaan dinasti Umayyah, terutama di masa Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Siap menyelami kisah ahli hadis yang paling jenius di zamannya. Tonton sampai habis. Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri lahir sekitar tahun 50 atau 51 Hijriah. Ia adalah salah satu tabi'in junior Shigar at-Tabi'in terkemuka. Julukannya Az-Zuhri, merujuk pada kabilahnya. Poin-poin penting Az-Zuhri konon, beliau hafal Al-Quran hanya dalam 88 hari. Muridnya, Imam Malik, menceritakan betapa tajamnya ingatan Az-Zuhri. Beliau sendiri pernah bilang, tidak ada satupun ilmu yang melekat di hatiku, lalu kulupakan. Atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz sepupu, jauhnya Zuhri adalah ulama pertama yang secara resmi ditugaskan untuk membukukan hadis. Nabi Muhammad SAW sebelumnya, hadis hanya mengandalkan hafalan. Ini adalah jasa terbesar beliau dalam menjaga keaslian sunnah. Beliau adalah guru bagi banyak ulama besar generasi setelahnya, termasuk Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Az-Zuhri bukan sekadar ulama biasa. Ia adalah ensiklopedia berjalan ilmu hadis, sang pelopor kodifikasi sunnah. Sosok Az-Zuhri lekat dengan kekuasaan Bani Umayyah. Bukan rahasia, beliau memiliki kedudukan tinggi di istana. Beliau sering bepergian bersama khalifah dan menerima banyak hadiah serta kekayaan. Mengapa ulama masuk istana? Az-Zuhri dan ulama lain seangkatannya seringkali didorong untuk masuk ke lingkungan istana di Damaskus. Karena 3 alasan utama. Pertama, kepentingan ilmu. Khalifah ingin memanfaatkan ilmu mereka, baik untuk fatwa, pendidikan, atau menyusun hukum negara. Kedua, keinginan Khalifah, terutama dari cabang Marwani seperti Abdul Malik dan putra-putranya, menghormati ilmu dan ingin para ulama besar berada di dekat mereka. 3. Pengaruh. Dengan berada di istana, ulama berharap bisa memengaruhi kebijakan penguasa agar tetap sesuai syariat, meski seringkali hasilnya pahit. Kehadirannya di istana memicu kritik keras dari ulama lain yang memilih menjauhi penguasa. Seperti Sa'id bin Az-Zuhri dituduh terlalu dekat, bahkan membenarkan tindakan khalifah demi kepentingan pribadi. Meski demikian, para ulama yang membela Az-Zuhri menegaskan bahwa beliau memanfaatkan posisinya untuk menyebarkan ilmu dan hadis. Khalifah Yazid bin Abdul Malik berkuasa dari tahun 101 hingga 105 Hijriah. Yazid dikenal sebagai khalifah yang di awal pemerintahannya cenderung mengembalikan hak istimewa Bani Umayyah yang sempat dicabut oleh pendahulunya, Umar bin Abdul Aziz. Ia juga dikenal sering mengubah kebijakannya dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Peran Az-Zuhri di masa Yazid. Ke-1. Az-Zuhri menjabat sebagai pendidik dan penasihat di lingkungan istana. Keberadaannya adalah legitimasi keilmuan bagi Yazid. Kedua, beliau ditugaskan di Syam dan juga terlibat dalam hal-hal administrasi negara, menggunakan keilmuan fikihnya. Ketiga, di masa Yazid, ulama-ulama istana pernah diutus untuk bersaksi bahwa apapun yang dilakukan khalifah tidak akan dimintai pertanggungjawaban demi menenangkan gejolak. Meskipun tidak disebutkan secara pasti, Az-Zuhri adalah salah satu dari 40 ulama tersebut. Namun kedekatannya dengan istana di masa ini membuatnya disorot tajam. Keempat, terlepas dari kontroversinya, banyak sejarawan mencatat bahwa ia tetap menjadi penjaga ilmu hadis yang utama. Az-Zuhri menggunakan kesempatan ini untuk mengajar dan mencatat hadis, memastikan ilmu itu tidak hilang di tengah hiruk-pikuk politik. Kedekatan Az-Zuhri dengan Yazid dan para khalifah Umayyah lainnya menjadi dilema abadi, menjaga ilmu di pusat kekuasaan atau menjauhi kekuasaan untuk menjaga integritas. Az-Zuhri meninggal pada tahun 124 Hijriah. Warisannya luar biasa. Ia meninggalkan sekitar 2.200 hadis dan menjadi tonggak sejarah pembukuan sunnah yang kita nikmati hingga hari ini. Pelajaran singkat, kisah Az-Zuhri mengajarkan kita bahwa menjaga integritas di tengah kekuasaan sangatlah sulit. Kita harus mengambil hikmah dari kecintaan beliau yang luar biasa pada ilmu, keuletannya, dan perannya yang tak tergantikan dalam memastikan sunnah Nabi tidak punah. Menurut kamu, apakah keputusan Az-Zuhri masuk ke lingkungan istana itu tepat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah tokoh Islam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.